Halo everyone, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama kita dari kelompok 5 yang akan melakukan podcast tentang filsafat. Saya yang ini rekan saya. Yang selanjutnya siapa? Ini yang agak ngebis sedikit, ini siapa namanya mas? Kita akan melakukan podcast tentang filsuf dari Inggris yang bernama Francis Bacon dan juga Thomas Edison. Yang pertama kita akan membahas tentang Francis Bacon. Kita akan bahas biografinya dulu. Saya dengar beliau ini asalnya dari Inggris. Lahirnya gimana mas? Bacon itu lahir pada tanggal 22 Januari tahun 1561 di York House, London, Inggris. Nah, Inggris kan ini kan model pemerintahnya kan kerajaan ya mas. Waktu itu siapa mas yang mimpin mas kerajaannya? Bacon itu lahir pada di era Elizabeth pertama. Elizabeth pertama berarti pertama itu awal mula berdirinya kerajaan Inggris ya mas ya? Iya. Nah, orang baru lahir kan nggak mungkin ada ilmunya. Mesti dia belajar dulu untuk menjadi seorang filsuf yang terkenal. Itu belajarnya gimana mas? Jelasin mas. Ya, pada umur 12 tahun ia menempuh pendidikan di Trinity College, Universitas Cambridge. Ia mengkhususkan pendidikan pada pemikiran Plato dan Aristoteles. Berarti dari kecil udah niatan untuk berkecimpung di dunia filsuf ya mas ya? Ia terlalu semangat mas, kalau dalam segi pendidikan. Nah, seperti kita dalam menghadapi hidup itu harus semangat ya mas ya? Semangat, ya. Semangat. Nah, normalnya wong ya mas ya? Kan baru belajar nih kerja. Untuk kerja, Bakon sendiri bekerja di staf duta besar di Inggris, tepatnya di Prancis pada tahun 1576. Oh, kerja. Nah, kerjanya ini ganti kan mas? Untuk selanjutnya dia bekerja di usia 23 tahun. Dia menjadi anggota parlemen di Inggris. Berarti jadi politikus ya mas ya? Iya. Oke. Nah, selanjutnya kita akan membahas tentang pemikirannya Mas Bacon itu. Seorang filsuf kan harusnya punya pemikiran ya mas ya, yang terkenal. Nah, pemikirannya apa mas? Yang nge-freeze dari tadi enggak ya mas? Pemikiran Bacon itu menurut saya itu memperkenalkan metode ilmiah, yaitu dengan observasi, eksperimen, dan pengumpulan data. Berarti kudu mau data ya mas, gak boleh ngarang ya mas? Iya, harus persis data. Oh iya, yang selanjutnya gimana mas? Mas Gondrong kritis biasanya Gondrong. Yang selanjutnya adalah utilitarianisme ilmiah. Utilis, apa kayak maksudnya ya mas? Iya, mas. Utilitarianisme adalah penerapan ilmu pengetahuan untuk kesejahteraan nasional. Sosial. Salah sosial. Ya. Selanjutnya apa mas? Mas Nah, selanjutnya itu empirisme. Ya, Empirisme itu sebuah menentang sebuah pikiran yang tidak berdasarkan data gitu. Jadi itu tidak berdasarkan data atau ngawur gitu. Nah, lanjutannya ya mas, lanjutannya pemikirannya si Bacon ini loh mas. Ya, dia setelah itu menulis karya tulis ilmiah yang bernama Novum Organum. Apa mas? Kok novum itu ya angel Ya, itu adalah pemeran pengetahuan berdasarkan data dan pengalaman mas. Oh, Pemikiran Bacon yang selanjutnya adalah penggunaan bahasa ibu sebagai bahasa pendidikan. nah, bahasa ibu itu apa? Kok nggak paham nih, coba jelaskan bahasa ibu itu apa? Bahasa ibu adalah bahasa yang pertama kali digunakan oleh orang tua kita untuk berkomunikasi dengan orang lain. Oh, nah, karena kita sudah selesai membahas tentang pemikirannya Mas Bacon ya, kita akan membahas tentang pengaruhnya Mas Bacon ini terhadap dunia. Yang pertama apa mas pengaruhnya mas? Ya, ia merubah pemikiran masyarakat skeptis dan tidak percaya ilmu pengetahuan yang tidak berdasarkan data. Yang selanjutnya apa mas? Selanjutnya itu semakin berkembangnya teknologi di era modern saat ini. Terus
selanjutnya apa, Mas? Selanjutnya itu pembelajaran menjadi lebih mudah Dengan dengan soal mudah ini. dengan bahasa ibu. Oh, bahasa ibu tadi ya, Mas ya. Nah, kan Mas Bacon sudah lahir, terus belajar jadi filsuf, kerja dan lain-lain. Tapi meninggalnya nih, Mas. Jelasin, Mas. Nggak, Mas. Jelasin Akhir hayat. akhir hayatnya. Penutupan hidup. Lewat mas. Bacon itu meninggal pada tanggal 9 April tahun 1626 di London, Inggris. Berlama-lama kemudian, Baik teman-teman, kita akan melanjutkan ke materi yang kedua, yaitu kita akan membahas tentang seorang filsuf yang bernama Thomas Haidt. Nah, Mas, gimana biografinya? Jadi lahirnya dulu. Ya, Thomas Haidt ia lahir di Billisley dekat Brentford di Southside pada tanggal 29 Juni pada 1636. Nah, sekarang pendidikannya, Mas. Thomas Haidt itu menempuh pendidikan di Eton College pada tahun ke-16, kemudian ia masuk di King's College, Cambridge. Nah, kita kan sudah membahas pendidikan. Biasanya orang kan habis lulus kuliah, lulus sekolah kan bekerja. Dia kerja di mana? Ia bekerja sebagai pembaca bahasa Ibrani di Queen's College, Oxford pada tahun 1658 sampai 1659. Nah, dia kan sebagai penerjemah. Nah, dia ahli bahasa itu diberi gelar atau sesuatu gitu nggak sama universitasnya? Karena pengetahuannya dalam bahasa-bahasa Oriental sangat baik, maka ia diberi gelar dengan MA. MA ya, Bang? Madrasah Aliyah. Magister. Wah, punya gini, Mas. Nah, Thomas Haidt itu siapa sih kok bisa disebut sebagai filsuf? Nah, jadi Thomas Haidt adalah seorang sarjana klasik dan ahli bahasa yang rajin membantu mempopulerkan Orientalisme dan studi sejarah Asia di Inggris. Nah, dia mempopulerkan studi dan apa tadi Orientalisme. Itu dengan apa? Nah, dia dengan membuat karya yang berjudul De Vetera Religion Persarum tentang agama Persia kuno. Itu pada tahun 1700. Mang gue lagi jelas nih pertarung musuh kayak apa Bu? Persarum itu adalah sebuah karya utama dari seorang Tom Haidt. Nah, dia itu pada tahun 1700-an dia itu membuat karya utama, yaitu mengkoreksi sebuah sejarawan Yunani dan Romawi dalam deskripsi tentang Zoro One Piece, Mas. Nah, masa Zoro One Piece apa, Mas? Genah. Zoro antralis lho, Mas. Mosok ya Zoro One Piece. Kayaknya Mas Zoro betul gitu, Mas. Lah, Zoro tau. Ya. Nah, kita kan tadi sudah membahas tentang biografinya, lahirnya, pendidikan, pekerjaan. Masa orang mati, Bang? Beliau itu wafat pada umur 66 tahun, lebih tepatnya pada tanggal 18 Februari 1703 di Oxford. Indonesia. Bukan dong, itu nama kota di Inggris. Inggris. Nah, baik teman-teman, kita bisa menyimpulkan dari dua filsuf yang kita bahas tadi bahwa sebenarnya pengaruh-pengaruh filsuf itu sangat berpengaruh bagi perkembangan teknologi dan ilmu pengetahuan di dunia ini. Nah, sekian dari kelompok kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.